cinta. Damai jiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Salam olahraga, selamat pagi pendengar dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar, Sulut Bicara ya, kita berjumpa lagi di edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan untuk Sulut Bicara pagi ini Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 4 ya di 88,6 FM dan 1188 AM ya, dan juga siaran kami bisa Anda ikuti di RRI Digital Pro 1 dan Pro 4 ya, dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, nanti kami akan kasih kesempatan juga untuk sesi interaktif di SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 95 835080 atau bisa juga di 0853 4240 0928. Sekali lagi di 0821 95835080 atau di 0853 4240 9228. Baik pendengar, pagi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana melestarikan olahraga tradisional Panco ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa memang pendengar, olahraga tradisional ini merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan ya, dan tentu menjadi identitas budaya dan jati diri satu bangsa ya, di mana di tengah pesatnya perkembangan zaman dan masuknya berbagai jenis olahraga modern, banyak warisan leluhur yang tentu mulai terpinggirkan dan terancam punah. Nah, salah satunya adalah olahraga Panco ya pendengar, atau olahraga gulat tangan, atau ya kalau dalam bahasa keseharian orang Manado itu mengatakan banting tangan. Nah, olahraga ini memang telah lama dikenal dan dijalankan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan ya, atau uji ketangkasan dan ajang untuk mempererat silaturahmi. Dan olahraga ini juga butuh teknik, strategi dan konsentrasi ya. Dan ya, olahraga ini mudah dimainkan ya, tidak memerlukan peralatan yang rumit ya, karena olahraga Panco menjadi olahraga yang dekat juga dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Dan kini melalui berbagai kompetisi dan pembinaan yang dilakukan ya oleh komunitas ataupun organisasi olahraga seperti Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia atau POKTI, Panco terus diperkenalkan ya. Dan ya, ini menjadi bagian juga dari upaya melestarikan olahraga tradisional sekaligus mencetak atlet berprestasi. Nah, bagaimana perkembangan olahraga Panco di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Tomohon? Ya, pagi ini sudah hadir ya di studio kami ada Ketua POKTI Persatuan Olahraga Gulat Tangan Kota Tomohon, periode ya masa kerja periode 2025-2030. Ada Pak Judi Turambi SH. Selamat pagi Pak Judi. Ya, selamat pagi. Salam olahraga. Ya, selamat olahraga. Gimana kabar Pak Judi? Sehat walafiat. Sehat ya. Oke. Baik. Kemudian di samping ujung paling kanan ini merupakan atlet muda gulat tangan Kota Tomohon. Ya, Jovan Rumende. Selamat pagi Jovan. Pagi Pak. Salam olahraga.
Selalu olahraga. Semangat ya. Semangat. Oke, ini seorang atlet yang ganteng juga ya. Sudah muda, ganteng juga, berprestasi juga ya. Oke, dan baik pendengar, mengawali bincang-bincang kita untuk pagi hari ini terkait dengan topik bagaimana melestarikan olahraga tradisional Panco, saya ke Pak Judi dulu nih. Pak Judi, mungkin masyarakat mengenal olahraga ini dengan sebutan olahraga banting tangan ya. Atau lebih kerennya untuk bahasanya gulat tangan. Ya, mungkin Pak Judi bisa jelaskan ya. Ini olahraga Panco ini sebenarnya seperti apa dan apakah olahraga ini juga dipertandingkan ke event-event yang lebih besar misalnya PON kah atau seperti apa? Silakan Pak Yudi. Baik, saya mau Mungkin agak dekat dengan mic Pak Yudi. dari perspektif sejarah ini olahraga termasuk olahraga tertua di dunia sejak zaman Mesir kuno. Kalau membaca sejarah sudah ada nih kegiatan ini. Olahraga tertua seperti ya? ini. Iya, dari zaman Mesir kemudian dia ke Roma sampai akhirnya masuk ke Indonesia dan di Tomon sendiri pengurusnya baru terbentuk 2024. Jadi saya mau koreksi sendiri atas informasi saya, bukan pengurus 2030 tapi 2024 2029. Oh, 2024. 2029. Dan olahraga ini uniknya dia bukan olahraga prestasi dan dia organisasi induknya dia bukan masuk pada KONI tetapi dia KORMI. Ya, pemain-pemainnya juga tidak disebut atlet. Kalau olahraga prestasi seperti sepak bola, tenis meja, bulu tangkis itu masuk di cabang organisasi induknya adalah KONI dan pemain-pemainnya adalah atlet. Tapi kalau Panco ini tidak disebut atlet tapi pegiat. Oh, pegiat. Nah, itu masuk di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Itu ada berhimpunnya para organisasi. Seperti apa kegiatan-kegiatan masyarakat? Ada banting tangan, ada layang-layang, tarik tambang, kelereng. Itu olahraga-olahraga ya tradisional yang perlu dilestarikan. Dan definisinya Panco ini adalah olahraga adu kekuatan lengan antara dua orang di mana siku-lekuk dan letakkan di permukaan yang datar. Dan ini olahraga sebenarnya sederhana karena seperti dikatakan tadi olahraga ini sudah lama dikenal. Saya sendiri anak-anak sudah tahu persis olahraga ini. Tapi kalau di Manado kan lebih banyak orang bilang banting tangan. Tapi ada juga istilah populer Panco. Tapi kalau dalam bahasa resmi sebagai induk organisasi disebut gulat tangan. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan itu arm wrestling, adu tangan, gula tangan. Dan pengurus Tomon ini baru pertama kali terbentuk, sementara di Indonesia baru 2018 baru, jadi belum juga lama. Tapi kami tertarik jadi pengurus ini karena ketua umumnya sekarang ini orang Tomohon, orang Minahasa. Jadi kebetulan juga dia pernah menduduki ranking 5 dunia arms wrestling. Tapi kelompok umur untuk kelompok kategori 110 plus dia menduduki ranking 16 dunia dari 40 negara yang bertarung. Nah, ketika mau jadi ketua di sini ada orang berkata, harusnya atlet. Ternyata menurut ketua umum tidak menjadi atlet, yang penting mengorganize. Tapi ada juga atlet tapi juga jadi ketua Pokti di Tomohon. Nah, kita ada rencana ke depan untuk melakukan kegiatan secara terbuka tingkat Sulawesi Utara. Karena ini mendapat respons walaupun kami belum ada rilis resmi dari pengurus, tapi dalam waktu dekat apakah bulan Agustus atau bulan Oktober kita masih lagi mau bicarakan. Kalau bulan Agustus itu pas jadi side eventnya TIF. Tapi kalau bulan Oktober itu pas kami akan bersama-sama kali Tomon juga akan dilaksanakan, baru rencana ini ada Tomon Festival Jazz. Kita akan coba mau masukkan harinya sama-sama di satu lokasi yang sama di venue di Taman Kialong di Kaskasen. Seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat dari sejarah terbentuknya organisasi Pokti ini ya tahun 2024 ya. Di Tomohon. Nah, untuk Kota Tomon sendiri ini bagaimana awal mula olahraga ini bisa dikenal berkembang? Ya. Apakah memang dikenalkan oleh organisasi Pokti atau memang sudah berkembang sebelumnya? Secara real kan sebelum organisasi ini terbentuk, kelompok-kelompok yang suka banting tangan banyak sekali, baik di rukun-rukun atau di acara-acara apa. Tapi ketika Pokti resmi itu karena disambut karena itu tadi saya katakan karena ketua umum pengurus pusat itu adalah James Harrison Annes. Dia itu yang
menyandang gelar di Indonesia sudah 16 tahun tidak terkalahkan sampai dia jadi ketua umum. Dan kami menyambut karena ini olahraga ini sangat bermasyarakat sehingga kami tertarik untuk mendapat juga dari support dari ketua umum sudah pegang dulu untuk periode awal. Jadi itu respons positif kami terhadap gula tangan ini. Oke, jadi Pak Yudi sendiri selaku ketua POKTI ini jadi 2024 sampai 2029 ya. Nah, kalau sampai hari ini itu untuk organisasi POKTI itu sudah berapa banyak itu para bukan atlet ya, tapi para pegiat yang dirangkul? Sebetulnya kami belum mendata berapa banyak secara kuantitas, tapi dari animo itu sudah banyak yang mau ikut secara mandiri untuk mau masuk. Tergantung event. Jadi kalau event ini sudah mau dilaksanakan bulan Agustus atau bulan Oktober itu pasti banyak karena ada juga program akan dibuat usulan-usulan ada pertandingan antar kelurahan banting tangan di Kota Mon maupun ada yang mengusulkan POKTI bikin kejuaraan antar SKPD. Nah itu akan kita laksanakan setelah kegiatan event utama ini yang kami akan gelar setingkat Sulawesi Utara. Oke, jadi untuk POKTI Kota Tomohon sendiri berarti kalau ingin mencari para pegiat-pegiat itu hanya khusus orang Tomohon atau bisa juga dari luar Tomohon gabung di POKTI ini? Iya, tentu sesuai dengan teritorial di mana kami organisasi berdomisili. Tapi kan nanti tidak juga menutup kemungkinan juga ada ya juga dari POKTI Kabupaten Minahasa, Manado. Iya, oke. Baik. Dan Pak Yudi, ini kalau bicara judul topiknya kan ini ada kata tradisionalnya nih. Ini makna nilai budaya yang terkandung dalam olahraga panco sebagai warisan tradisional ini seperti apa? Iya, ini pakai kata tradisional itu karena memang dari perspektif sejarah sudah cukup lama. Dan nilai tradisional itu sangat tinggi karena pertama untuk menghimpun orang, di situ tempat berkumpul, ada ide gagasan, kemudian jadi alat untuk dalam komunitas masyarakat. Jadi nilai tradisinya situ memang pertama karena dari faktor usia sudah cukup lama olahraga dikenal di masyarakat sehingga ini perlu dilestarikan. Jangan sampai dia punah. Makanya juga oleh pemerintah Kementerian Olahraga dia membagi olahraga prestasi dan olahraga tradisional. Dan ini POKTI masuk di olahraga tradisional untuk dilestarikan termasuk berbagai event yang akan kita laksanakan. Jadi ini walaupun di olahraga tradisional tapi juga ada event tingkat nasional dia bahkan internasional. Seperti Fornas yang pernah diikuti oleh atlet ini ada kejuaraan setiap 2 tahun dan tahun lalu di Mandalika dan tahun depan itu 2 tahun sekali akan dibuat di kalau tidak salah di Palu. Oke, baik. Nah, kalau dari pegiat-pegiat yang sudah tergabung di POKTI ini, Jovan mungkin salah satu ya yang tergabung di POKTI ini ya. Selain Jovan, ada lagi nggak pegiat-pegiat lain yang mungkin sudah berprestasi atau seperti apa? Ya, secara resmi belum ada sih, baru Jovan sendiri karena baru terbentuk karena ada event. Tapi kami juga akan membuat program untuk menjaring atlet-atlet. Jadi pertama lewat kompetisi. Sudah ada kan berminat untuk mau masuk, tapi kita coba menggelar kompetisi dulu. Karena untuk masuk kompetisi juga ada kelas-kelas, tidak semua, kan ada kelas 70, 80 sampai heavyweight sampai super berat. Tapi kita disarankan untuk dalam event ini ada cuma 3 kelas 75, 80 dengan 85 plus untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke, jadi baru Jovan ya, Jovan. Untuk yang pegiatnya ya. Nah, kalau untuk bisa tergabung dengan organisasi POKTI ini sebenarnya syaratnya apa sih? Apakah harus bertubuh kekar, besar, punya lengan yang besar, kuat, atau seperti apa syaratnya, Pak? Secara umumnya tidak disebutkan seperti itu, tapi secara fisik, secara kasat mata harus memenuhi itu. Nah, mungkin orang yang kecil-kecil dan badan halus, tapi untuk badan besar itu tinggi belum menjamin bahwa dia itu jagoan. Karena dari pengalaman-pengalaman juga harus diikuti dengan teknik. Seperti kita pernah lihat eksebisi antara Ketua Umum POKTI James Anes dan Adi Rai, badan beda-beda tipis dua-dua, tapi begitu plut tidak hiking berapa detik langsung jatuh tangannya karena si Adi Rai karena dia kan bukan spesialis untuk itu. Jadi perlu teknik juga dari arahan dari ketua memang harus ada latihan dan teknik beban berat dan secara kontinu kalau kita mendapat
aran-aran teknis ini. Nantinya di Tomon juga dalam pertandingan ini akan ada pelatihan untuk wasit. Karena untuk kegiatan ini ada wasit nasional yang harus datangkan. Kami ini kan belum ada pengalaman wasit. Iya. Akan di short course oleh ketua umum. Datang juga dari wasit kalau dia 1 minggu sebelumnya kita akan melakukan pelatihan wasit untuk di Kota Tomohon. Oke, jadi pada dasarnya syarat untuk bisa tergabung di Pokti ini atau menjadi seorang pegiat panco ini, selain punya fisik yang kekar begitu ya, saya pikir biar badannya kecil kemudian nanti dilatih jadi kuat jadi besar. Boleh jadi. Itu kan sesuai dengan bukan soal kecil tapi berat. Ada kalau kita lihat di YouTube ada badan tinggi tapi lawannya agak pendek, tapi berat sama. Oh, oke. Itu jadi ukuran dan itu mesti ada latihan. Kan yang terbayang sekarang begitu banting tangan, pergelangan tangan baku apa? Padahal bukan itu. Mesti jari tangan yang datang saling baku klop di atas. Jadi ini sangat populer juga karena 15 tahun yang lalu kan ada film yang terkenal Over the Top itu Sylvester Stallone itu banting tangan itu. Betul. Jadi itu sangat box office juga waktu itu. Jadi orang lebih gampang melihat ini banyak belajar justru dari film Over the Top. Oke, jadi untuk Pokti sendiri ya ada spesialis khusus pelatihnya ya? Iya, pelatih. Oke, baik. Saya ke Jovan ini selaku pegiat ya, bukan atlet sih sebenarnya ya. Pegiat ya. Oke, Jovan ini sudah berapa lama Anda menggeluti olahraga ini? Sebenarnya Olahraga tradisional. Panco itu dari SMA. SMA. Terus pas mau jadi atlet waktu itu ketemu orang namanya Om Sony. Nah, dia itu atlet panco. Terus saya lihat tangannya besar tuh. Om Sony sama Om Jerry. Nah, di situ kita tanya-tanya tentang panco. Dari situ kita suka panco, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Jadi Anda tertarik dengan olahraga ini karena terinspirasi dari seseorang begitu. Iya. Kemudian itu badan tangan yang terbentuk itu dari proses juga semua ya. Iya, dari latihan juga. Latihan, oke. Nah, kalau Anda sendiri, Jovan sebagai pegiat panco, ini kesan pertama Anda ini seperti apa saat mulai berlatih? Ya, ada nggak kesulitan-kesulitan atau mungkin keluhan? Aduh, berat kok ini nih latihan begini no. Waktu awal latihan, betul sangat berat Kak. Soalnya gampang cedera waktu itu karena belum terlalu tahu DP teknik latihan yang benar. Soalnya latihan itu latihan sendiri, nggak ada coach atau apa. Oh iya. Cuma lihat-lihat YouTube, nggak DP teknik belum terlalu tahu dong. Oke. Tadi Jovan mengatakan cedera. Cedera itu seperti apa? Ya cedera otot, DP otot-otot. Itu biasa paling lama kita cedera itu 3 minggu, sebulan. Itu maksudnya bagaimana sampai bisa menyebabkan cedera itu? Karena over latihan. Over latihan. Jadi sama teknik yang salah mungkin. Oke. Jadi itu tekniknya sebenarnya seperti apa sih untuk proses latihannya, Jovan? Teknik yang kita yang tahu dilatih apa? Apa hanya tangannya, apa lengannya, atau badannya juga, kakinya juga, atau gimana? semua itu dilatih, Pak. Karena itu panco bukan menggunakan tangan saja, semua harus satu badan harus digunakan dari kaki sampai tangan itu digunakan, semua otot. Jadi ketahanan kaki juga harus kuat ya. Oke. Jadi selain lengan yang dilatih supaya kuat, berarti pertahanan tangan apa? Kalau Jovan apa? Kanan apa kidal sih? Kanan ya. Berarti tangan yang satunya juga harus dilatih untuk menahan atau harus dilatih juga. Oke, proses latihannya seperti apa Jovan? Mungkin bisa diceritakan. Ya proses latihannya ya pakai alat-alat sederhana di rumah ya. Pertama hand grip, sama ada alat yang saya buat sendiri. Itu pakai ada botol whey, terus ada besi di tengah, terus diangkat. Kayak barbel gitu? Barbel tapi cuma di bawah doang yang diisi semen itu. Lalu di kayak mengayun itu. Mungkin seperti itu. Itu proses latihannya dalam seminggu itu berapa kali? Ya biasanya seminggu 7 kali. 7 kali? Iya.
berapa jam itu perharinya? Kalau jam saya kurang tahu ya, kalau misalkan free kita latihan Oh, terus jadi sampai disesuaikan dengan waktunya Jovan juga. sampai bosan latihan. Oh ya. Iya. Oke, jadi tidak ada aturan harus latihan berapa jam ya, Iya, berapa tidak ada. kali, tidak ada aturan ya. Tidak ada. Oke, baik. Nah, ini kan Jovan menekuni olahraga panco ini. Selain terinspirasi dari seseorang, apa sih yang bikin Jovan suka dengan olahraga ini? Yang saya suka karena pertama DP latihan nggak menentu itu. Kapan aja orang boleh latihan. Terus DP alat-alat murah, deng boleh mau latihan di rumah juga. Oke. Nah, kalau Jovan sendiri bagaimana dengan dukungan untuk menunjang prestasi atau apa yang Jovan geluti saat ini? Apakah ada dukungan keluarga dan lingkungan? Dukungan keluarga ada, dan ada teman-teman juga yang sering latihan bersama. Dari latihan, tapi jauh kok teman-teman. Biasa kita yang ke Tondano, kita kan dari Tomohon. Jadi kita ke Tondano, pergi ke mereka, terus latihan-latihan bersama, terus mereka support. Terus ada keluarga, sama ada Om Yudi juga. Oke. Nah, saya kembali ke proses latihan. Selain melatih ketangkasan, kekuatan, apakah juga Jovan berlatih misalnya lari begitu? Harus ada porsi latihan lari atau seperti apa? Kalau di Panco sih sebenarnya tidak terlalu perlu yang endurance lari itu. Dia kayak ketahanan di tangan saja, sama teknik, terutama teknik. Kalau kuat itu nak menentu, dia memang kuat, dan ada yang kecil tapi dia boleh masih kalah yang besar karena lebih paham teknik. Oke. Nah, selain proses latihan untuk tangan, lengan ini agar bisa kuat. Kalau untuk ketahanan kaki, bagaimana cara latihannya, Jovan? Untuk biar kaki bisa kuat. Ya, Prosesnya bagaimana? biasa kita cuma ya latihan di gym ya, squat sama sering naik gunung. Jadi Naik gunung. iya, Naik gunung maksudnya? naik gunung kan biasa bawa banyak barang Oh, berat. naik gunung sambil Iya. bawa beban begitu? Iya. Oke. Baik. Luar biasa ya ini proses latihannya. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk Anda ya di sesi interaktif nanti. Baik di line telepon, SMS, WhatsApp ya di 0821 9583 5080 atau di 0853 4240 0928. Sekali lagi di 0821 9583 5080 atau di 0853 4240 0928, atau Anda bisa juga kasih komentar tanggapan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Dan sekali lagi siaran kami bisa Anda ikuti melalui jaringan terestrial 94,5 ya untuk RRI Digital Pro 1, dan juga di terestrial Pro 4 88,6 FM dan juga 1188 AM ya. Oke, baik, kita akan kembali untuk Anda nanti di sesi interaktif ya. Kita akan kembali untuk sesi kedua. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Man, doi dang. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang, yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk Sulut Bicara di sesi kedua ini. Kita masuk di sesi interaktif ya. Sekali lagi di line telepon, SMS, WhatsApp 082195835080 ataupun di 085342400928 ya, atau Anda bisa berkomentar ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi kita masih membahas topik ya terkait dengan bagaimana melestarikan olahraga tradisional Panco ya, bersama Pak Yudi Turambi selaku Ketua Pokti Persatuan Olahraga Gula Tangan. Kemudian ada pegiat gula tangan Kota Tomohon, ada Jovan Rumende. Baik, oke, ini sudah ada tanggapan ya, respon dari pendengar. Dari Tommy Abraham, selamat pagi. Saya pernah nonton di channel Sport TV pertandingan Panco di Amerika, di mana dalam satu ronde ada yang menang Panco melawan orang yang lebih tinggi besar. Nah, ini bagaimana ini? Mungkin saya ke Jovan, ini bagaimana menanggapi pertanyaan ini? Ya, di mana dalam satu ronde ada yang menang Panco melawan orang yang lebih tinggi besar. Ya mungkin ya karena mungkin yang lebih pendek dari yang itu, mungkin DP teknik latihan sama power lebih bagus daripada yang besar. Karena kalau lebih besar itu nak memungkinkan dia juga kuat. Oh ya, jadi walaupun orangnya lebih besar, tidak menjamin juga bahwa dia bisa kuat ya. Iya. Oke. Terus itu yang sering saya lihat juga dalam olahraga atau Panco ini, itu ada tangan yang diikat. Oh iya. Itu maksudnya apa itu? Itu maksudnya buat tangan biar nggak terlepas dari pergelangan lawan, biar terkunci. Berarti bisa jadi olahraga ini bisa berpotensi curang dong ya? Iya kan? Karena ketika sebelum diikat, karena sudah tahu mau kalah dia lepas. Kalau dilepas itu ada DP aturan juga. Oh gitu. Iya. Jadi kalau sengaja dilepas, kalau sengaja kena fall. Oh gitu. Oke, jadi mau nggak mau harus diikat begitu. Iya. Oke. Tapi kalau sudah diikat sudah pasti memang tidak akan terlepas itu. Iya, tidak pasti. Tapi ikatannya itu tidak berpotensi merusak tangan atau gimana? Tidak. Tidak ya? Iya. Oke, baik. Kalau Pak Judi sendiri bagaimana menanggapi yang pertanyaan yang pertama ini, di mana dalam satu ronde ada yang menang Panco melawan orang yang justru lebih besar badannya. Gimana Pak Judi? Katakan tadi memang orang yang besar tinggi badan bukan berarti dia juga harus menang. Karena yang paling utama adalah menguasai teknik. Tinggi dan besar pendek itu kenapa bisa bertanding karena sama-sama beratnya tidak terlalu jauh. Iya. Ini bukan karena postur tubuh tinggi atau sama-sama ukurannya sama, dia punya berat sama. Tapi kalau orang pendek menang itu karena dia mungkin itulah banyak latihan. Kemudian ada pertanyaan apakah akan ada pertandingan di Sulawesi Utara ya, dalam waktu dekat akan ada event
Kita baru mau audiensi dengan gubernur kemungkinan minggu depan untuk meminta nama gubernur dibawa dalam hal ini untuk memperolehkan trofi bergilir. Kalau wali kota Tomohon sudah audiensi, oke, akan ada piala tetap wali kota. Tapi di internal Tomohon juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin secara resmi kalau Pokti baru pertama kali kayaknya yang akan dibuat event secara resmi, dan dia direstui oleh pengurus pusat kejuaraan event banting tangan sasulat terbuka. Ada 3 kelas yang akan mau dipertandingkan. Oh, jadi dalam waktu dekat ini ada event Ya, nanti? rencana masih apakah bulan Agustus atau Oktober, kita masih mau rapatkan lagi, tergantung audiens, tapi event ini akan dilaksanakan. Oke. Baik, nah ini terkait dengan pertanyaan kedua juga sudah dijawab Pak Yudi, tapi yang pertanyaan kedua ada 2 pertanyaan juga. Apakah panco ini memang murni kekuatan atau ada teknik khusus? Ya, kalau baca aturan banyak tekniknya juga. Karena membaca peraturan-peraturan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu mulai dari berdiri sampai sedang bertahan itu semua diatur. Posisi kaki di bawah bagaimana, tangan kenapa harus diikat karena agar supaya tidak terlepas. Kedua, si kubah ini tidak boleh terangkat. Kalau 2 kali terangkat itu fall, nanti ada kesalahan. Dan masih banyak lagi untuk dalam satu event. Jadi tidak cuman asal-asal begitu, tetap harus ada aturannya. Makanya ada wasit, setiap pertandingan itu ada dijaga oleh wasit. Oke. Nah, untuk fasilitasnya bagaimana Pak Yudi? Untuk mejanya mungkin atau seperti apa? Mejanya juga tidak terlalu hebat-hebat. Sudah ada ukurnya standar. Kalau meja nasional. seperti ini gimana? Itu nggak memungkinkan ya? Dibuat dari besi yang kokoh, karena ini ada kekuatan dua orang ini kan akan tertumpu di meja itu. Dan jaraknya antara satu punya tangan dengan tangannya itu ada jaraknya, dan dia juga pakai kanvas ya untuk menahan ini. Dan untuk semua pertandingannya semua juga diatur dalam ketentuan. Jadi ada wasit yang sudah berpengalaman, dia akan memandu pertandingan dalam setiap ronde, dan setiap ronde itu tidak ada waktu, sangat relatif. Ada begitu start langsung banting ya jatuh. Jadi biasa 3 kali bermain, pindah tempat, sapa 2 atau 1 ya, 1 yang menang, 2 kali yang menang itu yang maju selanjutnya. Oh, jadi ada wasitnya ya? Oh, jadi, itu pasti wasit, pakai wasit. Itu pun wasit yang sudah bersertifikat. Dari Tomohon belum ada, tapi ada orang Tomohon yang sudah bersertifikat yang tinggal di Jakarta. Dia juga yang kemungkinan akan datang. Tapi di daerah lain juga ada, di Makassar juga ada wasit, di Surabaya bahkan di Palu juga ada wasit. Cuman di Sulawesi Utara saya belum tahu siapa wasitnya. Tapi orang Tomohon yang jadi wasit banyak juga di Jakarta. Oke, baik. Saya ke Jovan. Jovan, yang namanya olahraga kan pasti berkeringat ya. Nah, ketika kedua tangan bersentuhan, itu kan licin kalau berkeringat. Itu bagaimana untuk mempertahankan? Biasanya pas kalau di pakai apa itu? Itu ada kayak bedak begitu atau apa itu disebutnya? Magnesium atau apa itu? Buat tangan biar enggak terlepas. Oke, jadi biar nggak lecet juga atau seperti apa? Itu sama di lab. Kayak apa itu pas kalau keringat itu langsung kering. Oh, langsung terserap langsung begitu terserap, ya? Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk olahraga pancokan ini berarti berpotensi kalau tidak menguasai teknik itu bisa menyebabkan cedera, patah tangan atau seperti apa? Pernah nggak seperti itu? Kalau saya sih belum pernah. Waktu kita ikut juga kan udah nasional tuh, jadi nggak ada yang cedera-cedera fatal. Oke. Nah, kalau untuk kekuatan panco sendiri, apakah hanya berdasarkan kekuatan tangan atau dengan badan juga ikut? Yang saya lihat ada juga dengan badan. Itu gimana itu? Itu berarti bukan bagaimana itu? Itu dengan badan semua. Harus dengan badan. Kan semua badan itu digunakan. Sampai miring, kemiringan begitu ya? Oke. Baik. Ya, sekali lagi pendengar ya, silakan yang ingin menanggapi topik kita untuk pagi hari ini, bagaimana melestarikan olahraga tradisional panco ini. Nah, saya ke Jovan lagi. Jovan, ini kalau berbicara olahraga panco ya, selain Anda sebagai seorang pegiat, Anda sebagai apa juga nih kesibukannya dalam keseharian? Ya, kesibukan sekarang itu saya berkuliah di Universitas Negeri Manado di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Bagaimana Anda membagi waktu dengan olahraga ini? Itu
Kalau olahraga panco ya kalau saya free baru saya latihan, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang apa namanya, Jovan sebagai seorang pegiat itu tadi katanya sudah berapa lama? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Baru 1 tahun ini apakah sudah pernah ikut event-event yang ada atau mungkin sudah sampai ke nasional atau internasional? Event pertama itu langsung nasional, Pak. Langsung nasional? Iya. Wow, luar biasa ya. Terus di mana itu? Itu di Mandalika, Lombok. Mm-mm. Oke. Di Kuta Mandalika ya. Nah, kan Jovan sudah sampai ke event nasional ya. Persiapan apa yang dilakukan sebelum terjun ke event nasional ini? Ya, persiapan latihan dan kondisi badan, kesehatan semua dipersiapkan. Iya, apa saja itu? Ya, latihan seperti latihan biasa di rumah, latihan panco, sama jaga kesehatan, pola tidur, pola makan. Pola tidur, pola makan. Jadi kondisi begitu orang Manado bilang harus kondisi juga ya. Itu apa namanya? Bisa nggak dalam keadaan perut kenyang, terus ikut panco ini? Pengaruh nggak itu? Sebaiknya jangan saat perut kenyang, soalnya nanti kebelet atau apa. Oke. Aturannya seperti apa sebenarnya? Ya, kalau Bagusnya? Ya makan secukupnya. Makan secukupnya. Iya. Jadi misalnya 1 jam sebelum pertandingan atau bagaimana itu? Ya, bagusnya 1 jam sebelum pertandingan. Kalau mau tinggal berapa menit saat pertandingan bisa makan snack atau apa. Oke, baik. Ini saya respon lagi dari pendengar kita ya melalui WhatsApp dari Aprilia di Kombos. Ada nggak trik atau tips khusus dalam latihan panco bagi pemula usia remaja? Nah, ini menarik ini untuk anak SMA. Bagaimana, Jovan? Trik Trik latihan. tips untuk mereka nih. Ya, kalau kita dapat tips juga dari terkenalan dengan teman-teman ya. Kita orang perbanyak di latihan freeze, pergelangan. Karena kalau di freeze itu lemah, pasti ya gampang mau kalah, akan terbuka gampang mau kalah itu. Oke. Dan perbanyak cupping. Cupping ya. Iya. Jadi selain apa namanya? Apa sih ini namanya? Freeze. Pergelangan ya. Pergelangan kemudian lengan juga itu latihan beda-beda ya. Iya, sama bicep. Oh, bicep juga. Ya. Oke. Oke, tadi kan Jovan mengatakan sudah sampai event nasional. Itu hasilnya seperti apa di sana? Menang atau bagaimana itu, Jovan? Karena kurangnya persiapan, jadi belum menang. Oh iya. Masuk ke 4 besar. Itu berarti bawa nama Kota Tomohon Pak Yudi ya? Sulawesi Utara. Iya. Oke, jadi Jovan satu-satunya nih. Iya. Utusan Sulawesi Utara. Oke, luar biasa ya. Baik. Ya, silakan pendengar sekali lagi di line telepon ya, SMS, WhatsApp ya di 082195835080 atau di 085342400928 atau di kanal YouTube RRI Manado. Baik, saya ke Pak Yudi lagi nih. Pak Yudi, ini POKTI yang sudah terbentuk ya sejak 2024-2029 ini upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk melestarikan olahraga ini agar tidak punah di tengah perkembangan zaman ini, Pak Yudi? Iya, pertama harus bersinggungan dengan pemerintah karena tanpa pemerintah juga kan kita sulit, terutama dalam soal pembiayaan. Jadi dukungannya seperti apa kalau dari pemerintah? Dukungannya tentu kita akan berharap agar ada beberapa kegiatan kita disupport dari dana dari APBD. Tapi kan itu mesti diprogramkan dari awal. Kegiatan ini kita mencoba seberapapun, selain itu kita juga mencari sendiri. Kemudian untuk sosialisasi, bagian dari sosialisasi itu bentuk event juga, pertandingan antar kelurahan nantinya sekota Tomohon kita akan membuat, apakah itu lebih dulu atau nanti event lebih dulu kita akan programkan. Yang pasti 2009 akan banyak kegiatan. Kemudian juga ada pertandingan, ada usulan dari para PNS, kalau perlu ada pertandingan antar SKPD. Bahkan juga ada juga mengusulkan untuk di Tomohon itu panco untuk perempuan, karena juga ada kan perempuan. Tapi kita memang baru mengakomodir karena itu butuh dana dan terutama butuh wasit.
Tapi kalau masih nasional satu hari 50 pegiat bertani itu bisa kata mereka. Jadi kita akan buat sebenarnya mungkin karena ini kegiatan resmi yang pertama untuk Panco terutama di Kota Tomohon yang akan memperebutkan piala tetap wali kota dan ketua Kormi, tapi di tingkat gubernur kita akan coba untuk pakai nama gubernur untuk piala bergilir yang akan di pertandingan setiap tahun. Oke, baik. Nah ini kalau bicara event, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dilatih terus mengikuti kegiatan ini? Bagaimana pengawasannya Pak Yudi? Ya kenyataannya seperti Jovan kan, nggak ada yang mengelatih dia. Jadi kalau kebanyakan mereka sudah otodidak belajar sendiri. Ada kan lewat sambung dengan Ibu tadi bertanya, teknik-tekniknya Bu bisa dilihat di tutorial di YouTube sudah ada, tinggal search saja. Tapi alangkah baiknya juga dengar langsung dari para atlet-atlet yang sudah berpengalaman karena mereka yang sudah lebih dulu tahu. Nah kebanyakan nanti mungkin setelah organisasi sudah ada resmi ya oke, sudah bisa diakomodir. Tapi karena awalnya juga mereka sudah berlatih karena rata-rata pegiat ini kan mereka suka gym. Karena olahraga ini dekat sekali dengan gym. Nah, kita punya sekretariat itu di gym, salah satu gym yang ada di Tomohon itu sekretariat di situ. Dan Jovan juga kita ketemu di tempat gym karena mereka kan pelatihan dasarnya paling tidak sama, angkat barbel, bergerak badan. Bahkan waktu 2004 yang lalu atau 2005 ketua umum datang, dia kurang lebih setengah jam memberikan short course sedikit tentang bagaimana cara teknik terhadap ada kasih belajar Pak Jova juga kalau tidak salah, dan bagaimana latihan-latihan yang baik seperti itu. Oke. Tadi kan Pak Yudi mengatakan ada yang mengusulkan kalau boleh ada event pertandingan antar SKPD atau instansi ya. Nah, ketika event ini dilaksanakan kan otomatis mereka yang dari instansi ini dan instansi ini kan sudah pasti mereka tidak ada pelatihan khusus ya. Nah, ketika event ini dilakukan kemudian dalam pertandingan terjadi terjadi insiden begitu. Itu yang bertanggung jawab siapa itu, Pak? Kan pasti, mereka kan tidak dilatih ya. Tidak lepas dari aturan, makanya dibutuhkan seorang wasit. Karena wasit akan menentukan baik dia punya posisi ini mau bertanding oleh posisi bagian tidak boleh, atau ada bikin pelanggaran beban tidak boleh bagantong misalnya, atau tidak tegak lurus mata itu pasti foul. Nah oleh sebab itu untuk mewakili seperti SKPD kan tidak ada meja masing-masing tempat latihan. Di kadang-kadang cuma suka belajar karena untuk meramaikan ya sudah di saat bertanding. Tapi yang penting tidak lepas dari kontrol wasit, itu yang paling penting. Dan setiap event begitu selalu ada yang namanya kesehatan. Karena takutnya walaupun sudah ikut aturan tapi tiba-tiba cedera, itu makanya perlu ada seksi kesehatan dalam setiap pertandingan. Karena banyak pertandingan kalau membaca-baca juga ada yang patah tangan. Patah tangan karena tidak mengerti tidak mengetahui teknik ini, ya. Patah tangan. Kalau mau lihat juga ya dengar cerita ada yang lengannya patah atau sudah kalau Sumatera salah tuh otot nggak masalah, tapi area lengannya itu memang terlepas patah karena memang kekuatan salah konsentrasi mungkin seperti itu. Makanya untuk menghindari itu setiap pertandingan wasit yang menentukan. Makanya banyak sekali peraturan untuk di dalam meja kecil itu tapi aturannya banyak. Kita sedang membuat dua meja untuk rencana pertandingan yang kami belum publikasi karena kita masih mempersiapkan secara internal ke dalam. Oke, dan sampai sekarang ini bagaimana dengan dukungan dari pemerintah? Apakah sudah pernah ada dukungan atau seperti apa? Baru sebatas audiens yang sounding kepada wali kota, oke, respons. Justru waktu kita berpikir untuk bikin cuma tingkat Tomohon, tapi wali kota harus bikin tingkat Sulawesi Utara. Makanya kita harus sounding juga dengan Pak Gubernur. Jadi terutama mereka untuk memberikan trofi dan kita akan cari untuk hadiah-hadiahnya. Mudah-mudahan sebagiannya ada dianggarkan di APBD supaya juga kegiatan ini kita juga panitianya enggak capek-capek mau cari duit. Tapi bersyukurnya kita juga harus pintar-pintar mencari donatur maupun supporter support dana, dan maka cukup waktu kurang lebih 3-4 bulan saya kira bisa jadi itu. Karena memang pas sekarang ini kebanyakan biaya mandiri seperti Jovan itu ke Mandalika tahun yang lalu itu tidak ada biaya dari organisasi. Dari pemerintah? Tidak ada sama sekali. Jadi yang lucunya padahal membawa nama Sulawesi Utara karena loh. itu kan tiba-tiba ada undangan. Yang lucunya
saya harus bilang nih, setengah dari mamanya Jovan, setengah dari kami Oh, untuk gitu. biaya tiket, untuk Waduh. perawat tiket. Jadi tapi riang gembira, senang, enggak apa-apa karena pertama ikut event kan penting juga, ikut event karena begitu dia berkenalan dengan Panco, tiba-tiba ada event ya ikut, ada tambah pengalaman. Bahkan ini mungkin sebentar jam 11 sudah mau ke Surabaya ini. Mau ada pelatihan juga Panco, selain juga naik gunung ada pelatihan sertifikasi untuk wasit. Dan kita penting juga. Berarti- Tapi itu biaya mandiri juga. Biaya mandiri ya. Belum ada biaya. Jadi sampai sekarang belum ada dukungan dari pemerintah daerah setempat ya. sebatas support hanya sebatas semangat, support aja. Oke, tapi belum karena itu mesti tertata. Jadi untuk tahun depan mesti anggarkan dari sekarang. Bakal tiba-tiba sekarang kalau tidak ada Waduh. tidak bisa tidak keluar. Tapi tidak jadi masalah buat kami karena ya masih Oke. cari berbagai sumber. Baik, semakin menarik untuk perbincangan kita ya. Tapi kita akan beri lagi sejenak ya, nanti kita akan kembali untuk Anda di sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Helang telinga, dengarkan komentator idola. Imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Baik pendengar, masih di Sulut Bicara untuk pagi ini ya. Kita sudah di sesi terakhir, masih ada sekitar 9 menit ke depan. Ya, SMS, WhatsApp dan line telepon di 082195835080 ataupun di 085342400928 atau di kanal YouTube RRI Manado. Baik, kita ke respon pendengar lagi dari WhatsApp ini. Bagaimana dengan klub Panco atau training camp khusus olahraga Panco ini? Adakah yang sudah terbentuk di daerah Sulawesi Utara ini? Terima kasih. Nah, mungkin Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, saya tidak tahu apa sudah banyak klub. Begitu juga kalau organisasi gula tangan itu, saya tahu barangkali Tomohon, tapi saya tidak tahu apa di Manado sudah terbentuk, di Minahasa atau Minahasa Utara saya tidak tahu. Apalagi tapi kalau mau bertanding, saya yakin banyak orang karena masih personal latihan masing-masing. Contoh saya cuma sekedar sounding di Facebook, baru belum secara resmi akan ada ini. Udah ada sekitar 25 orang yang menyatakan siap untuk ikut, entah serius atau tidak, tapi mereka tidak membawa nama klub. Tapi kalau saya dengar dari Jovan sudah ada klub seperti di Tondano ada, Jovan. Ya. Ada berapa klub di sana?
Bersatu. Tomohon juga belum ada sih sebenarnya, tapi banyak orang sudah. Dan itu bagi kita klubnya akan terbentuk ketika sudah sudah ada event. Pasti 5-6 orang boleh berkumpul jadi event bikin satu klub. Tapi sekarang mungkin masih tercerai-berai, masih secara personal mereka untuk mau masuk nantinya kalau sudah ada event pasti mereka berkeinginan untuk mari kita bikin klub sama-sama. Jadi Tomohon juga belum ada tapi pengurusnya sudah ada. Di kabupaten lain tingkat kota juga kita tidak tahu ada berapa banyak. Oke. Tapi di Sulawesi Utara sudah ada pengurus POKTI-nya di tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. Nah, oke, Pak Judi, kalau Anda sebagai ketua POKTI ini, bagaimana Anda melihat antusias dari masyarakat Kota Tomohon? Seberapa antusias mereka yang mungkin pingin bergabung dengan POKTI ini? Oh, cukup respons karena dikatakan tadi baru sebarkan begitu lewat Facebook itu sekitar di 25 sosialisasi sekitar itu ya? 18-17 itu orang Tomohon semua yang merahkan respons untuk mau ikut bertanding. Makanya semakin dekat mungkin hari pertandingan kita akan umumkan saya kira banyak dan ada juga sudah mengatakan siap. Tadi juga dia mau lari-lari orang badan besar tinggi mau serius untuk ikut karena ini kan pertandingan ini kan tidak ada bimbingan khusus untuk awal-awalnya langsung jadi yang penting ada modal badan kuat tinggi besar dan kemauan bisa jadi itu. Nanti kalau kurang mau jadi atlet ya diarahkan lewat ketentuan-ketentuan. Nanti ada orang yang mau arahkan. Jadi antusias masyarakat Kota sangat luar biasa. Kalau di Tomohon luar biasa orang suka. Bahkan banyak ada juga mengusulkan perempuan ya ingin ada bentuk tangan. Dia bilang bukan cuma laki-laki ini kan perempuan juga. Kalau kita lihat film kan ada juga perempuan. Oke. Baik, jadi masyarakat Kota Tomohon tertarik untuk langsung mengikuti pertandingan, bukan dilatih. Iya, saya pikir nanti sudah ada siapa pemenang dalam proses itu mungkin baru ada pelatihan. Karena mungkin prosesnya bisa terbalik, ikut dulu baru menjadi latihan. Sebab kalau dari awal itu kan sebenarnya dari awal kan karena di olahraga masyarakat sudah ada dari awal. Di kolom-kolom juga ada sering-sering bacita atau di mana betul banting tangan ada tuh Bataru. Oke. Baik Pak Yudi. Saya ke Jovan. Jovan, tadi kan Pak Yudi mengatakan Anda hari ini juga akan bertolak ke Surabaya. Ini event apa ini yang akan diikuti? Ya event kecil-kecilan di sana. Teman ada ajak event di sana. Pas kita kan mau ke sana mau naik gunung, terus ada teman yang ketemu di Fornas diajak event yang di sana. Oh gitu. Jadi bukan semata-mata untuk mengikuti kegiatan event ini, tapi karena ada kegiatan lain barengan dengan event kecil-kecilan ini ya? Sama bikin sertifikat juga. Sertifikat apa? Wasit. Iya. Maksudnya? Wasit buat lomba, wasit panco. Jovan? Iya. Oh ya, oke. Jadi selain pegiat, ini berupaya untuk menjadi pelatih ya? Wasit ya? Iya. Oke, baik. Jovan, mungkin yang terakhir, kalau Jovan sendiri pernah nggak sih mengalami cedera? Kalau saat bertanding belum pernah. Belum pernah? Iya. Oke. Nah, untuk tantangan yang dihadapi sampai saat ini, apa Jovan? Apa saja tantangannya? Kalau dari kita sendiri itu tantangan cuma satu. Apa itu? Makan dan tidur. Maksudnya? Kita makan itu biasa oven, jadi tuh berat badan. Oh, kan kuat makan begitu. Hobi makan begitu ya? Iya. Tidur karena kita ada part time kopi kan sampai lat. Jadi susah tidur gitu ya. Itu gimana itu? Tidak berpengaruh di proses latihan atau? Ya sebenarnya berpengaruh tapi kita bisa diatasi. Ya. Sampai saat ini bisa diatasi ya. Oke, baiklah. Oke, kalau Pak Yudi sendiri, ini selaku Ketua POKTI ya, kira-kira tantangan yang sering dihadapi itu seperti apa Pak Yudi? Ya, saya kira cuma soal penganggaran saja. Kalau soal semangat, spirit itu kan olahraga, apalagi olahraga internasional kan tidak butuh duit sebenarnya. Tapi karena sudah di event di dunia sekarang itu butuh untuk biar harus butuh ya. Karena memang tugas dari POKTI itu adalah memasyarakatkan sehingga olahraga ini bagi kami ini perlu dilestarikan. Karena ini olahraga rakyat yang memang kita bisa lihat setiap saat dan kita bisa laksanakan dan dia tidak butuh biaya banget. Cuma karena eventnya ya tentu kita akan serius untuk menganggarkannya. Oke, baik. Ya, mengakhiri untuk bincang-bincang kita di Sulut Bicara di kesempatan pagi hari ini.
Mungkin dari Pak Yudi dulu, mungkin selain ajakan, kira-kira apa yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat Sulawesi Utara khususnya ya Kota Tomohon juga. Ya, pertama tetap olahraga gula tangan atau panco atau banting tangan ini tetap lestari sampai kapanpun. Kedua, kepada para pegiat, jadi bukan atlet, para pegiat yang nantinya akan berpartisipasi dalam kegiatan event terbuka ini supaya tetap mengikuti informasi. Karena event ini pasti dilaksanakan, tinggal kita melihat waktu yang paling tepat, apakah menjadi side event dari TIF atau dilaksanakan pada bulan Oktober. Karena di Tomohon akan ada festival jazz, Tomohon Jazz Festival direncanakan akan dibuat di satu taman dan kita berharap kita akan kolaborasi, apakah after atau before sebelum kegiatan itu. Oke. Kita terkait. Dan untuk masyarakat yang ingin bergabung dengan Pokti, syaratnya seperti apa? Oh ya, memang karena belum ada persyaratan siapa yang mau yang suka mau Kalau ada yang pingin. Oh, kalau pasti terbuka karena kita punya sekretariat kan di satu tempat di gym itu terbuka untuk siapa saja. Tapi sekarang masih dalam tahap untuk mensosialisasikan. Makanya event ini menjadi penting. Karena ada event ini kita juga akan dalam rangka Hari Ulang Tahun Tomohon misalnya kita akan melakukan kegiatan pertandingan antar kelurahan. Jagoan-jagoan dari kelurahan sekarang ini kita lihat banyak-banyak sudah latihan-latihan untuk persiapan tahun depan dalam rangka HUT Kota Tomohon. Kita akan bikin kegiatan itu. Sudah disounding kepada wali kota, ya oke lah respons. Jadi artinya Pokti sendiri tetap pintu terbuka lebar ya bagi yang ingin gabung ya? Pasti aku pun di orang Tomohon. Oke, baik. Kalau Jovan sendiri, ini harapannya seperti apa untuk kedepannya dalam mendukung pelestarian olahraga tradisional Panco, khususnya bagi para generasi muda? Apa harapannya? Yang ingin Anda sampaikan apa? Ajakan atau apa, seperti apa? Ya kalau ingin mau masuk Panco, ya Pokti, ya perbanyak latihan dan persiapkan diri karena akan ada lomba di bulan-bulan Agustus atau November. Oke, baik. Baik, terima kasih ya untuk kesempatannya bagi kedua narasumber kita pagi hari ini, Ketua Pokti Persatuan Olahraga Gula Tanggan Kota Tomohon periode 2024-2029, ada Pak Yudi Jayaturambi SH, kemudian ada seorang pegiat ya Gula Tanggan Kota Tomohon, ada Jovan Rumende. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Dan dengan demikian usai sudah ya untuk Sulit Bicara pagi hari ini ya, terima kasih untuk atensi dan respon Anda yang sudah mendengarkan kita di pagi hari ini. Dan saya Michael yang bertugas ya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa, salam olahraga. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia